Bagi pemirsa pecinta kopi, mendengar kopi jenis Liberica adalah hal yang lumrah. Kali ini tim 720 berkunjung ke Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melihat langsung proses dari pemanenan, terus juga nanti kita mau lihat proses dari pengemesan kopi-kopi dari kopi Liberica ini yang digagas bersama kelompok tani yang ada di desa ini sendiri. Nah, di tangan saya sudah ada sedikit penjelasan mengenai kopi ini, di mana pemirsa secara geografis perkebunan kopi Liberica yang tumbuh di dataran rendah ini cocok dengan tanah rawa gambut yang berada di Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, perkebunan kopi ini didampingi oleh tanaman pinang dan kelapa sebagai tanaman pelindung serta penunjangnya. Dan hari ini saya akan langsung datang ke salah satu tempat yang sudah ada narasumbernya dan kita akan bertanya bersama mereka. Teman-teman, sebelum kita ngobrol sama narasumber kita hari ini ada Bang Ajib, kita sambilan ngopi dulu. Tapi ini kopinya udah dicampur susu, ya Bang ya? Iya. Hasil tangan Bang Ajib, buatannya mantap. Kita di sini tentunya mau ngobrol banyak nih sama Abang, terus juga mau gali ilmu dari Abang juga nih mengenai kopi Liberica yang ada di Desa Sungai Terap ya. Nah, itu awal mula ceritanya gimana Bang? Awal mulanya biasa, saya hanya menjadi penikmat kopi. Cerita singkatnya, kopi Liberica yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di Desa Sungai Terap, kita olah dalam bentuk green bean. Kemudian kita coba bawa ke Jawa Barat untuk kita perkenalkan ke teman-teman yang punya kedai kopi di sana. Karena waktu itu saya masih menetap di Bandung, ya? Masih menetap di Bandung. Setelah beberapa kali saya cobakan kopi Liberica yang ada dari sini, teman-teman di sana memberikan review, artinya coba Mas, kopinya kok kurang ini, coba dibeginikan Mas. Akhirnya kita coba pulang ke desa, kita coba terapkan masukan-masukan dari teman sana, karena sebelumnya saya juga diajak oleh teman-teman di Jawa Barat main ke kebun kopi, ke pengolahan. Nah, dari situ saya melihat bagaimana mereka mengolah kopi dari kebun hingga proses pasca panennya. Tapi sebelum kita berbicara mengenai proses dari pembuatan kopi sendiri, nah Gibi juga pengen tahu nih sebelumnya, kalau untuk di daerah Tanjung Jabung Barat ya, khususnya di Tungkal sendiri, itu memang kopinya Liberica saja atau sebenarnya ada jenis-jenis kopi lain sih? Awalnya kopi Liberica itu sudah dikembangkan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Betara, itu oleh almarhum Bapak Haji Sayuti. Beliau salah satu orang yang membawa benih kopi Liberica dari jiran Malaysia. Itu dibudidayakan di Betara, karena kemudian menyebar sampai ke desa kita. Tapi Mas Ajib, kalau boleh tahu nih, daerah sini cocok ya untuk menanam kopi? Nah, karakteristik Liberica sendiri itu memang sangat adaptif dia dengan lahan gambut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat di sini, selain mereka menanam tanaman produksi, tanaman industri, juga mereka menanam kopi Liberica awalnya. Tapi karena bukan yang utama ya? Awalnya yang utama. Awalnya utama karena ada perubahan pasar, di mana kopi Liberica ini semakin nilai jual dari petani ke pengepul itu terus-menerus anjlok. Ya, yang diproduksi sama Mas Ajib ini hanya kopi Liberica yang khas dari daerah sini ya berarti ya? Oke, untuk sebelum Mas Ajib punya usaha ini nih sama kelompok taninya, itu sebelumnya masyarakat desa ini sendiri mereka sudah mengembangkan pengembangan dari kopi itu sendiri, atau mereka hanya sekedar menanam terus juga dijual bijinya, atau bagaimana? Awalnya masyarakat di sini hanya mengolah kopi, membudidayakan di kebun, dia olah dengan tradisional, kemudian dijual ke pengepul. Oh, berarti seperti itu saja seperti itu aja polanya. Berarti tugas Mas Ajib nih, Mas Ajib itu apa di sini?
sebagai apa? Quality control dan copy processor. Berarti quality control dan copy processor. Boleh dong dijelasin itu dua penjelasan itu seperti apa? Jadi kalau dalam rantai produksi kopi itu ada 5 elemen yang tidak terpisahkan. Itu ada petani, kemudian ada prosesor yang mengolah kopi, kemudian ada roaster, kemudian ada roaster itu yang menyangrai kopi, kemudian ada barista, kedai kopi, kemudian ada penikmat tentunya. Yang terakhir, peran dari kopi processor sendiri, bagaimana kami menjaga marwah dari kopi Librica itu sendiri. Kopi yang tadinya hanya nilai jualnya 24 sampai 26 ribu, kalau ditangani dengan baik, insya Allah nilainya akan baik. Kopi yang kita hasilkan sendiri itu sudah mencapai angka 90 ribu 1 kilo. Bisa 2 kali lipat dari harga 2 kali lipat awalnya, dari harga gitu. awal. Tapi Mas Ajib basically dulu memang sekolah tentang kopi kah atau bagaimana? Dulunya saya secara akademisi itu sarjana seni ya. Oh, seni. Seni. Jadi seniman akademisi. Saya lulus di 2013. Saya alumni Institut Seni Pertunjukan di Bandung. Minat utamanya penyutradaraan. Setelah saya resign kerja, kemudian saya coba nongkrong di kedai-kedai kopi di Bandung, yang akhirnya dari sana saya mulai tertarik untuk dari penikmat tadi untuk mengolah kopi itu sendiri. Sambil ngopi, Mbak. Mas Gibi boleh tahu nggak sih waktu Mas datang ke Jambi ya untuk coba ngolah kopi yang ada di Desa Sungai Terapi ini sendiri, itu bagaimana respon para petani yang tentunya berkecimpung di dunia kopi? Cari referensinya, peristilah itu kayak ada barista, ada prosesor, sangrai, kemudian metode seduhnya ada ABCD. Kalau petani kan taunya kopi gosong, diseduh, udah gitu. Kasih gula, kasih susu gitu kan. Nah, menemukan bahasa penyampai ke petani yang sangat sulit awalnya, karena kalau kita bicara masalah budidaya, itu lebih pintar petani ketimbang saya, karena memang mereka sejak dahulu sudah melakukan kegiatan budidaya tersebut. Di saat itu Mas Ajib sendirian ya untuk mengerjakan proses-proses itu? Iya. Sendirian? Dari awal saya sendiri, ya? belum ada dibantu, hanya orang tua sama keluarga yang di rumah sini aja yang membantu. Itu karakteristik kopi Librica itu bisa beda-beda dari sisi mananya sih? Karena kan tadi katanya kalau rasa yang ini beda, diginiin beda. Agak dalam dikit dari kulit itu ada lendir, manis. Lendir itu manis. Kemudian setelah lendir ada kulit yang sangat keras, itu kulit tanduk namanya. Setelah itu baru kulit ari dan biji kopi. Nah, dari mulai permukaan hingga lendir tadi, nah di situ kita mainkan. Oh, itu tugasnya Mas Iya, Ajib ya? kita mainkan. Jadi ketika kita olah basah misalkan, olah basah berarti kulit itu kita buang, lendir itu kita buang, berarti hanya biji kopi. Nanti kita lihat ke penjemuran, kita lihat metodenya. Nah kemudian satu lagi, misalkan kita bikin olahan honey, kita pulper, tidak difermentasi, tidak dicuci, jadi kopi itu dijemur dengan lendirnya. Tapi kulitnya udah dibuang? Kulitnya udah dibuang. Nah lendir ini yang kemudian menciptakan karamelisasi, ada kan manis sekali tuh ya. Jadi itu yang diserap oleh biji kopi itu tadi? Biji kopi yang kemudian meningkatkan karakter manisnya dari sweetnessnya dari kopi itu sendiri. Kemudian satu lagi nih, ada yang ketika kita perlu lakukan fermentasi, artinya kan kulit yang sepet tadi, yang pahit tadi dengan gula, itu dia menyatu. Begitu menyatu, nah pasti dia punya cerita sendiri. Jadi kita tahan dulu nih cerita-cerita tentang Librica dan lain-lainnya, karena terkhusus saya pengen diajak ke kebun, karena saya pengen lihat proses dari pertama sampai yang nanti yang paling akhir apa tuh prosesnya? Ya, proses buat ya? Proses buat. Oke, bisa anterin saya ke sana? Boleh. Oke.
teman-teman, sekarang saya sudah berada di kebun kopi, khususnya ini adalah kopi Liberica, masih di dalam desa Sungai Terap, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara. Oh ya, di sebelah saya, sebelah kiri saya ini ada contoh kopi Liberica, yang di kanan juga ada. Kita kesini aja. Sekarang kita mau panen biji kopi. Tentunya biji kopi yang diambil atau dipetik itu khususnya yang warna merah saja. Jadi ini biji kopi yang layak atau yang kita panen, karena kualitasnya itu bakal jadi lebih bagus dan lebih baik. Oke, di tangan Bapak. Iya. Ini Ayo, Bu. Iya. Ibu, ini saya petik yang merahnya ya. Iya, untuk yang merahnya nariknya gini, Gimana? narik gini, tariknya ke sini. Nah, jadi dia apanya nih dada ikut yang ininya apanya tuh. Bondalan yang hijau-hijau Iya. kecil itu ya. Jadi harusnya ke bawah sini nariknya, nah gini. Nah, jadi Berarti ada teknik khusus untuk iya, narik. jadi dia tidak ada tangkainya lagi. Kalau misalnya gini kan misalnya, Itu ditarik nih. nah misalnya gini kan ini ada tangkainya, nanti ini bisa buah lagi. Oh, yang ini. Iya, jadi bahan di sini rusak dia. Jadi kalau nariknya kita ke bawah gini, nah dia kan nggak ikut itunya. Oh, yang ininya tadi. Nah, nggak ikut. Kopi Liberica ini sangat beradaptasi di lahan gambut, juga di ketinggian 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut. Kopi Liberica itu 3 tahun udah bisa produksi dia, Pak. Cuman belum begitu banyak. Sudah bisa masuk ke panen. Idealnya 4 tahun itu memang udah benar-benar dia produksi.